والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang permasalahan apa Iqra? Melawan seorang yang berbuat zalim kepada dirinya atau melawan orang-orang Khawarij yang memberontak, penjahat yang merampok dan seterusnya. Bagaimana hukumnya? Boleh apabila mereka membahayakan jiwa dan harta. Nah, boleh. Nah, apabila mereka membahayakan jiwa atau harta kita. Baik. Dan tentunya sebelum diperangi, diusahakan untuk menolak kezaliman tersebut dengan selain apa? Selain pembunuhan. Tapi kalau seandainya harus dibunuh, dalam artian seseorang melawannya sehingga dia terbunuh, maka tidak berdosa. Dan seandainya yang melakukan pembelaan dirinya terbunuh, maka dia terbunuh dalam keadaan syahid. Baik. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Wala nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblati bi'amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Narju lis-salihi wa nakhafu alayhi wa nakhafu 'ala al-musii al-mudhnibi wa narju lahu rahmatullah." Pada paragraf ini Imam Ahmad rahimahullahu taala menerangkan kepada kita tentang salah satu prinsip ahli sunnati wal jamaah ikhwani fillah berhubungan dengan persaksian surga dan neraka untuk seseorang. Di antara prinsip ahli sunnah yaitu la nashhadu ala ahadin min ahli al-qiblah bi amalin ya'maluhu bi jannatin wala nar. Kita tidak mempersaksikan atas seorang pun dari kalangan ahlul qiblah. Ahlul qiblah yaitu maksudnya ahlul Islam, dikarenakan mereka menghadap kepada qiblah yang sama. Naam, yaitu Baitullah, menghadap ke Ka'bah. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, dalam sebagian hadis, "Man shalla qiblatana wa man akala dhabihatana fa huwa al-muslim," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. "Man shalla salatana wa tawajjaha qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa al-muslim." Siapa saja yang salat dengan tata cara salat kami dan menghadap kepada kiblah kami, kemudian makan sembelihan kami, maka dialah muslim, yaitu secara zahir, menurut perkara yang nampak. Nah, prinsip ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini, kita tidak mempersaksikan atas seorang pun dari kalangan ahli kiblah bi amalin ya'malu, dengan sebab amalan yang dia lakukan
baik itu beramal kebaikan atau sebaliknya beramal keburukan, kita tidak mempersaksikan kepada seorang pun dari ahli kiblah tersebut persaksian surga dan juga neraka. Jadi maksud perkataan ini alhamdulillah bahwasanya prinsip ahli sunnah wal jamaah tidak mempersaksikan seseorang bahwasanya dia itu penduduk surga dan bahwasanya dia itu penduduk neraka dikarenakan suatu amalan yang dia lakukan. Ini pada asalnya. Nah, kecuali mereka-mereka yang telah datang dalil bahwasanya dia itu penduduk surga, seperti 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira, atau mereka-mereka yang datang dalil bahwa dia menjadi penduduk neraka. Contohnya siapa Siddiq, orang yang datang dalil kalau dia itu penduduk neraka. Ahsanta. Abu Lahab, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tabbat yada abi lahabin wa tab. Juga Fir'aun, Haman, Qarun. Ini jelas akan dipilih datang dalil ya kita bersaksi mereka itu ahlun nar. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan narju lis-salihi wa nakhafu alaihi. Kita berharap untuk orang yang saleh agar mereka mendapatkan surga, wa nakhafu alaihi, dan kita mengkhawatirkan. Jadi antara rasa harap dan cemas, ini keadaan kaum muslimin. Ketika mendapati saudaranya berbuat kebaikan, mati di atas kebaikan, ya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke surga. Diiringi apa? Rasa kekhawatiran, jangan-jangan dia tertahan dikarenakan dosa-dosanya. Kemudian dalam mensikapi mereka-mereka yang berbuat keburukan, wa nakhaufu 'alal musii'il mudlim, dan kita khawatir atas orang yang berbuat buruk yang pendosa, khawatir dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kita tidak bisa memastikan selama dia masih dalam lingkaran Islam. Wa narjulahu rahmatullah, dan kami berharap untuk dia itu rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jelas sekali ya Khalifillah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad di sini. Kita baca syarah yang dibawakan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. La yajuzu an nashhada li ahadin min ahli al-qiblati bi jannatin wa la nar, li'anna la nadri ma Allahu sani'un bi ibadihi. Tidak boleh untuk mempersaksikan bagi seorang pun dari kalangan ahlul qiblah dengan surga dan neraka. Tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan kita tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan lakukan terhadap hamba-hambanya. Karena itu perkara gaib. Juga kita tidak tahu hakikat hati-hati si hamba tadi. Kemungkinan secara zahirnya dia berbuat baik, ternyata amalan itu penuh dengan riya. Atau kemungkinan seorang berbuat dosa, ternyata dia memiliki perasaan bersalah dan taubat yang besar sebelum kematiannya, sehingga dengan itu bisa selamat. Oleh karena itulah tidak boleh kita mempersaksikan bagi ahli qiblah bahwasanya dia penduduk surga atau penduduk neraka, karena kita tidak tahu. Dikecualikan tadi yang datang dalil tentang penegasan kalau dia penduduk surga atau penduduk neraka, sebagaimana nanti akan dikecualikan oleh Syekh rahimahullah. Walakinna nahkumu bil kufri ala ma istaujabahu wa amila amalahu hatta asbaha murtaddan. Akan tetapi kita menghukumi
dengan apa? Hukum kekafiran atas siapa saja yang man istaujabahu wa amila amala. Ya, siapa saja yang memang harus dihukumi demikian dan beramal dengan amalan kekufuran sampai dia menjadi murtad. Atau dengan kata lain, selama dia masih dalam lingkaran keislaman, kita tidak bisa menghukumi dia penduduk surga atau penduduk neraka. Cuman kita bisa menghukumi dengan sifat. Siapa saja mati di atas keislaman, maka dia mesti menjadi penduduk surga. Baik. Akan tapi seorang yang telah dihukumi kafir, dikarenakan melakukan amalan kekufuran dan murtad, maka ini tidak lagi, karena dia sudah keluar dari Islam. Anna man kana 'ala al-Islam wa ta'ata syai'an min al-kaba'ir allati la tukhrijuhu 'anil Islami fa amruhu mawqulun ila Allah. Adapun siapa saja yang masih berada di atas keislaman, tadi kita sudah selesai hukum masalah ini asalnya kalau itu muslim, kita tidak mempersaksikan orang per orang, yaitu individu-individu fulan yang fulan penduduk neraka, fulan yang fulan penduduk surga. Ini tidak boleh kecuali yang datang dalil. Tapi untuk menghukumi amalan siapa saja yang mati di atas keislaman, maka dia masuk surga. Siapa saja yang akhir kalimatnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ini menghukumi amalan boleh. Siapa saja yang melakukan riba atau makan barang riba, maka dia terancam dengan neraka. Ini untuk menghukumi sifatnya. Ada orang per orangnya, tidak. Fa'amruhu mawqulun ila Allah. Adapun orang-orang yang berada di atas keislaman, kemudian dia melakukan sesuatu dari dosa-dosa besar yang tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka perkaranya dikembalikan kepada Allah. In syaa'a 'afa anhu wa in syaa'a 'adzaba. Apabila Allah kehendaki, maka Allah akan memaafkan, dan apabila Allah kehendaki, maka Allah akan mengazabnya. Ini juga perkara lain berhubungan dengan ahlul kaba'ir min ahlil Islam. Hukum pelaku dosa besar dari kaum muslimin, maka perkaranya tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip ahli sunnah, berbeda dengan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Siapa tadi yang mengkafirkan pelaku dosa besar? Muhammad Padang. Khawarij dan Mu'tazilah. Bedanya apa antara Khawarij dan Mu'tazilah dalam masalah ini? Indak ya Ridwan. Mereka memiliki beda tapi tipis. Terus Terus dihukumi apa? Mereka punya hukum khusus, apa itu? Itu hukum di akhirat semuanya sepakat. Khawarij dan Mu'tazilah kekal di dalam neraka bagi pelaku dosa besar maksudnya. Mereka sama tentang hukum pelaku dosa besar di akhirat adalah kekal di neraka. Tapi bedanya ketika hukum di dunia. Orang Khawarij menyatakan kafir, pelaku dosa besar kafir. Orang Mu'tazilah menyatakan apa? Ini belum terjawab. Apa Abdul Bab? Dia berada di manzilah bainal manzilatain, tidak muslim, tidak kafir. Apa namanya? Manzilah bainal manzilatain. Kedudukan di antara dua kedudukan. Yaitu enggak muslim, enggak kafir. Ini
orang mumet saja, alhamdulillah. Nah, pusing, nggak tahu mau mengatakan kafir tidak berani, mau mengatakan muslim juga apa? Mereka tidak meyakini, karena keyakinan mereka ini orangnya kekal di dalam neraka. Nah, ini bid'ah Mu'tazilah. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma adri wallah wa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuf'alu bi." Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Wa ma adri wallah." Tidaklah aku tahu demi Allah, dalam keadaan aku ini adalah utusan Allah, apa yang akan dilakukan oleh Allah terhadapku. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa nahnu aula, maka kita ini lebih pantas lagi untuk apa? Untuk senantiasa merasa khawatir kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau tidak tahu apa yang akan Allah lakukan terhadap dirinya, maka kita lebih-lebih lagi. Kita tidak tahu apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap kita dan juga terhadap orang-orang yang meninggal di sekeliling kita dan seterusnya. Namun kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi apa? Diberi keimanan dan mati di atas keimanan tersebut, serta apa? Senantiasa diiringi rasa khawatir jangan sampai tergelincir dari keimanan tadi. Qala rahimahullah, illa man syahida lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah fa nahnu nashhadu lahu bi syahadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan dengan surga, maka kita pun mempersaksikan baginya surga berdasarkan persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kal asyrah al-masyhudi lahum bil jannah, seperti 10 yang dipersaksikan untuk mereka dengan surga. Manhum, siapa 10 sahabat ini? Nah, indak ya Ubay. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, kurang 1, Sa'id bin Man, Sa'id bin Man, apa Sa'id? Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'dun wa Sa'idun wa Ibn Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin wa Zubairul Mumaddahu. Ini 6 tambahan atas Khulafaur Rasyidin yang 4. Baik. Wa Thabit ibn Qais ibn Syammas. Nah, kita baru-baru saja membincangkan tentang beliau di mana ini? Indak Kasya. Thabit ibn Qais ibn Syammas. Kapan kita bertemu dengan beliau? Santan dalam pembahasan Tadhkiratus Sami', ketika kita membicarakan adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan turunnya ayat-ayat pertama di surat Al-Hujurat, di mana Thabit bin Qais bin Syammas ini, ketika turun ayat tersebut kemudian berdiam diri di rumahnya. Nah, hadisnya disebutkan dalam catatan kaki. Kita baca sebagai faedah. Thabit bin Qais bin Syammas bi mu'jamah wa mimin musyaddadah wa akhiruhu muhmalah.
Nah, ini cara membaca yang seperti ini. Alhamdulillah, antum perhatikan. Ini adalah dobet untuk apa mengetahui harokat. Karena yang namanya nama, alhamdulillah terkadang kita bingung harokatnya apa, hurufnya apa. Maksudnya bimu'jamah pada shinnya ini ada titiknya untuk membedakan dengan apa? Dengan sin yang tidak ada titiknya. Bimu'jamah maksudnya shin. Wa mim musyaddadah syam, ya, syammas. Wa akhiruhu muhmalah. Dan akhirnya muhmalah, maksudnya akhir dari huruf ini muhmalah, tidak ada titiknya, yaitu sin biasa. Syammas. Ansariyun khazrajiyun khatibul ansar. Nah, kalau sampai ada yang lupa lagi, nah, untuk sahabat yang mulia ini, nah, berdiri ya, Din. Ya. Nah, menggibari sahabat. Basyarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jannah, termasuk di antara kibar sahabat. Sahabat yang sudah tua awal-awal. Diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga. Wastushhida bil Yamamah. Beliau mati syahid dalam perang Yamamah. Melawan siapa perang Yamamah itu? Indaka Hasan. Tayyib Musailamah Al-Kadzdzab. Yang buku dalam peperangan itu banyak dari kalangan qurra, alhamdulillah. Yang karenanya kemudian Umar bin Khattab memberikan usul agar dikumpulkan Al-Quran. Wasushhida bil Yamamah fanufidat wasiyatuhu bimana min ra'ahu Khalid bin Walid. Dan wasiatnya dilaksanakan dengan suatu mimpi yang dilihat oleh Khalid bin Walid. Ini termasuk karamah juga. Tatkala belum memiliki wasiat, tidak ada yang mengetahuinya, akhirnya disampaikan dalam mimpi kepada Khalid bin Walid, sehingga kemudian wasiat beliau dilaksanakan. Qala Syekh Hafizahullah Ta'ala ila hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam iftaqada Thabit bin Qais faqala rajulun ya Rasulullah ana u'allimu laka ilman. Atau ana ahsan, bukan u'allim tapi a'lama yu'limu, u'limu, karena tidak terus menerus hanya memberikan saat itu. Kalau mu'allim yaitu mengajari, sama tulisannya, cuman ada sedikit perbedaan. Dari isi makna jelas. Ana a'limu laka ilma fa'atahu fawajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu faqala lahu ma sya'nuk faqala syarrun. Syekh mengisyaratkan tentang berita bahwasanya Thabit ini termasuk penduduk surga dengan hadis Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan Thabit bin Qais, dalam artian beberapa hari tidak datang. Maka seorang laki-laki dari kalangan sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, aku akan memberitahu engkau tentang kabar dia. Maka dia pun mendatangi Thabit dan mendapatinya dalam keadaan duduk di rumahnya, munakkisan ra'sah, menundukkan kepalanya. Dalam keadaan menundukkan kepala. Faqala lahu ma sya'nuk. Maka dia mengatakan kepada Thabit, bagaimana keadaanmu? Faqala syarrun, jelek, buruk. Kana yarfa'u sautahu fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad habita amaluhu wa huwa min ahli nar. Nah, adalah dia itu termasuk orang yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya telah hapus dan dia sebagai penduduk neraka. Jawaban dari Thabit bin Qais mengisahkan tentang dirinya. Fa'adar rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu annahu qala kadza wa kadza.
Maka laki-laki tersebut pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhabarkan bahwasanya Thabit mengatakan demikian. Nah, faqala Musa faraja ilaihi al-marrah al-akhirah bi bisyaratin 'azimah. Musa di sini perawi ya, Pak. Maka kemudian laki-laki itu pun kembali, setelah mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan yang terakhir dengan membawa kabar gembira yang agung. Faqala idhhab ilaih faqul lahu innaka lasta min ahli an-nar walakinnaka min ahli al-jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pergilah engkau kepada Thabit, katakan kepada dia, sesungguhnya engkau bukan termasuk penduduk neraka, akan tapi engkau adalah penduduk surga. Kabar yang sangat menggembirakan. Tidak ada yang lebih menggembirakan daripada kabar yang seperti ini, ya. Seandainya mau dibandingkan dengan dunia dan seisinya, tidak ada bandingannya sama sekali. Akhrajah al-Bukhari bal Muslim ayatullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Dan di akhir dalam riwayat Muslim terdapat penegasan bahwasanya para sahabat wa kunna narahu rajulan atau yamshi 'ala al-ardi wa huwa min ahli al-jannah. Kita melihat dia berjalan di muka bumi dalam keadaan dia adalah penduduk surga. Kemudian juga yang mendapatkan kesaksian misalnya wal mar'atil lati tasra atau tusra. Seorang wanita yang ditimpa penyakit ayat. Qala yushiru syekh ila hadithi Atha ibn Abi Rabah qala Ibnu Abbas. Saya mengisyaratkan tentang hadits Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika mar'atan ahli jannah. Maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita dari kalangan penduduk surga? Qultu bala. Qala hadhihi al-mar'atu as-sauda atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashshaf fad'allah li. Qala in syi'ti sabarti walakin jannah wa in syi'ti da'awtu Allah an yu'afiyaka. Diberi pilihan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala datang meminta didoakan agar sembuh dari penyakit ayan tadi. Tapi Rasul berikan pilihan, kalau kamu ingin bersabarlah bagimu surga. Dan apabila engkau ingin aku mendoakan, maka aku akan doakan kepada Allah untuk Allah memberikan kesembuhan bagimu. Kemudian dia memiliki untuk bersabar. Faqala asbir, aku akan bersabar. Berarti apa? Baginya surga. Faqala inni atakashshafat Allah alla atakashshaf fada'alaha. Kemudian beliau meminta, karena ini berhubungan dengan aurat, ya karena orang sedang tertimpa ayat ya tidak sadar. Makanya dia mengatakan sungguhnya aku tersingkap tatkala kambuh penyakit ini, doakanlah kepada Allah agar tidak tersingkap. Maka Nabi pun mendoakan untuknya. Qala man 'ada haula fanahnu narju li ahli as-salahi al-khair wal jannah. Maka selain mereka-mereka ini, maksudnya apa? Mereka-mereka yang diberi kabar gembira dengan surga. Bukan yang disebutkan di sini saja, karena di sana ada deretan para sahabat yang mendapatkan kabar gembira dengan surga yang lain. Siapa saja di antaranya? Hasan wal Husain, Khadijah, kemudian Ahlul Badrin, kemudian Ahlul Bai'atul Ridwan, man bai'a tahta syajarah, kemudian Bilal dan yang lainnya, Fatimah. Jadi maksud man ada haula ini kembali bukan kepada mereka-mereka yang disebutkan, tapi maksudnya mereka-mereka mendapatkan persaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara umum. Selain yang mendapatkan persaksian, fanahnu narju li ahli salahi al-khair wal jannah. Maka kita mengharapkan untuk orang-orang yang saleh dan memiliki kebaikan dengan surga. Wa nakhafu ala ahli al-fujuri fujurahum wa naqilu amrahum ila bari'ihim
Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengkhawatirkan atas orang-orang yang berbuat kefajiran dan akibat dari kefajiran mereka. Dan kita serahkan perkara mereka kepada Zat yang menciptakan mereka. Al-Bari termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang memiliki kedekatan makna dengan Al-Khaliq. Cuman Al-Bari lebih apa? Lebih khusus. Kenapa? Kenapa Pak Umar? Nah, karena Al-Khaliq maknanya lebih luas. Nah, bisa bermakna apa? Merancang juga apa? Mengubah dari satu bentuk yang sudah ada ke bentuk yang lain. Sedangkan Al-Bari, nah, itu adalah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Khusus menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bi hadza subhanallah.